Lingkungan yang menderita adalah konsekuensi dari pembangunan dan pertumbuhan kota. Dalam kasus kota Samarinda yaitu sungai. Ketika saya masih kecil, sungai-sungai bersih dan penuh dengan kehidupan. Bahkan kita bisa melihat pesut Mahakam sesekali. Tapi sekarang tidak lagi, terlalu banyak sampah dan limbah polusi. Maka dari itu saya membentuk sekolah sungai untuk mengajarkan kepada generasi selanjutnya bagaimana kita harus menjaga sungai. Kota Samarinda adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Timur yang hanya berjarak 100 km dari ibu kota negara baru. Perkembangan ini membawa perekonomian kota tumbuh ke level yang baru, yang juga akan berdampak kepada sumber daya alam kota. Kota Samarinda mengalami bencana perubahan iklim berupa banjir yang disebabkan oleh sedimentasi dan pencemaran aliran Sungai Mahakam oleh aktivitas tambang di hulu, pembuangan sampah, dan alih fungsi area resapan air di seluruh penjuru kota. Melalui proyek Climate Resilient and Inclusive Cities, Kota Samarinda bergerak mencari solusi untuk memitigasi dampak dari perubahan iklim. Di misi Samarinda itu dari visi kita mewujudkan Kota Samarinda yang aman, nyaman, harmoni, lestari. Dan bagian dari mewujudkan itu adalah memastikan bahwa pembangunan infrastruktur, bidang sosial, ekonomi, semua harus berbasis ketahanan iklim. Kita memiliki produksi sampah antara 600 sampai 800 ton per hari. Dan kita harus jujur mengakui bahwa kita belum memiliki sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Salah satu dampak yang ada di sungai yang kita lihat adalah menjadi tempat pembuangan sampah, khususnya para warga yang bermukim di sekitar wilayah sungai. Kita ingin fokus pada pengurangan sampah dengan kita melakukan kerjasama terhadap pengelolaan sampah yang kemudian bisa diubah menjadi energi terbarukan. Secara geografi, Kota Samarinda itu memang sering terjadi yang namanya banjir dan tanah longsor. Lokasi yang sering terdampak dengan bencana iklim atau banjir selama ini adalah terkait dengan penanganan sampah, pengurangan sampah yang masih belum maksimal, sumber daya manusia yang masih terbatas. Dampak sampah tidak tertangani dengan baik pun akhirnya bisa mempengaruhi terhadap iklim. Bapeda mendukung dalam upaya pencegahan perubahan iklim itu melalui melakukan penganggaran terhadap OPD terkait. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan PUPR. Samarinda sistem pengelolaan sampah atau TPA-nya itu masih bersifat open dumping. Untuk timbulan sampah di Kota Samarinda itu kurang lebih kita 600 ton sehari, namun yang masuk ke TPA itu sekitar 514 ton. Kita bisa lihat ada yang masih dibuang ke sungai, kemudian ada pembakaran atau dibuang ke tempat yang bukan semestinya tempat pembuangan sampah. Kami punya pemikiran dan sudah diterjemahkan, kami memiliki kapal, namanya kapal Karisma, kapal pembersih sampah Sungai Samarinda. Itu 2 buah kapal dengan kapasitas 4 ton satu kapal. Kita punya semacam kelompok pembersih sungai juga seperti GMSS, Gerakan Memungut Selai Sampah, kemudian Gempar juga Gerakan Pembersih Parit itu. Itu semuanya adalah orientasi untuk sama-sama menjaga kualitas air yang ada di sungai. Program Lestari Kelurahan Sindangsari terbentuk pada tahun 2018. Pemicunya adalah pemikiran saya mengenai karbon yang sudah begitu banyak kita lepaskan dan juga sampah, karena memang sampah adalah problem di mana-mana. Untuk mendukung program pemerintah tentang pengolahan sampah, kami yang jelas telah mendirikan bank sampah atau bank ramah lingkungan. Kami juga menyampaikan kepada warga untuk mengolah sampah dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Kebetulan kami di bank sampah itu ada 50 nasabah yang aktif. Dari setiap minggunya itu rata-rata sebelum dipilah bisa mencapai 15 kilo. Karena tujuan kita adalah mengurangi sampah gitu ya, sehingga sampah itu diharapkan jangan sampai meningkat. Kami memang menargetkan Kelurahan Sindangsari adalah zero waste.
According to the results of urban analysis report, there are many problems that the city of Samarinda is facing with. For this particular case, we will be adapting existing format. There is a waste management tool developed within one of ACR Plus initiative called More Circularity, Less Carbon. Proper implementation of this tool will definitely contribute to the quality of life of citizens in Samarinda. Proyek kerjasama antara pemerintah Kota Samarinda dengan KRIK bagi kami ini sangat penting dan strategis karena melakukan pembangunan kota sangat penting untuk dimulai melalui program aksi mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.